Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, selamat malam sahabat semua. Sekarang sudah sholat isya, barangkali sedang makan malam. Saya temani ya. Tapi gambarnya kok agak kayak yang miring ini. Apa handle kameranya yang miring ini? Oke, nggak apa-apa deh ya. Kita lanjut saja dulu. Enggak ya, nggak miring Jan ya? Aman ya? Sip, baik. Terima kasih. Baik, ini menarik nih. Tadi kabar jam siangan ya, 5-6 jam yang lalu saya menaikkan kabar tentang bahwa Rektor UGM akan turun tangan, akan memberikan konferensi pers tentang kebenaran ijazah. Apa posisinya ijazah itu, ijazah Jokowi itu palsu apa benar kan? Nah, kemudian betul lah, sorenya ada konferensi. Nanti kita lihat setelah ini. Tapi yang tentu menjadi pertanyaan kita adalah isu ini, isu ijazah UGM ini sudah muncul dari 2020. Bahkan kalau bicara tentang isu tentang kepalsuan ijazah SMA-nya Jokowi itu dari 2019. Saya cek di Google, dari 2019 sudah muncul. Nah, 2000 masuk isu-isu tentang bahwa ijazah UGM-nya Pak Jokowi palsu. Yang saya heran, kan isu itu sudah muncul dari 2020. Kenapa nggak di-clear-kan gitu loh? Kenapa nggak dituntaskan dengan, kalau istilah orang Sundana itu, dibejer-beaskeun gitu. Artinya betul-betul diperlihatkan gitu. Ini loh datanya. Di screenshot lah kalau bahasa kita sering komunikasi via WA. Tuh mana buktinya? No pic hoax kan begitu ya biasanya. Nah, ini juga begitu. Tampilkan saja ini loh datanya. Nah, yang kita dengarkan penjelasan verbal dari Rektor UGM. Nah, itu juga sama gitu. Dulu juga pihak sekolah SMA juga sama mengatakan ada gitu. Nah, kalau klaim-klaim seperti ini, saya sih, kalau saya sih bisa aja, saya percaya-percaya aja lah, udahlah gitu kan. Kalau buat saya. Tapi buat sebagian sahabat yang lain, kan rupanya ini menjadi sebuah pertaruhan. Dan memang saya memahami, saya menghargai sebagian kalangan di rakyat kita yang ingin betul-betul membuka tabir gitu. Karena kalau betul itu palsu, maka itu melanggar hukum. Kan logika yang dibangunnya begitu. Dan saya menghargai, meskipun saya secara pribadi, sudahlah itu nafsi-nafsi sajalah. Kalau memang palsu ya urusannya dengan Allah, dengan di akhirat nanti kan begitulah kurang lebih gitu penjelasan yang masuk di kepala saya. Tapi rupanya gitu, dengan sekarang sudah masuk gugatan ke pengadilan negeri di Jakarta, kok seperti yang tergopoh-gopoh gitu. Langsung Rektor UGM membuat pengumuman nanti sore akan memberikan konferensi pers. Kan ini yang agak janggal sebetulnya buat saya ya. Jadi kalau di thumbnail ini, kalau ijazah Jokowi asli, kenapa jadi seribet ini penjelasannya? Kan begitu ya logikanya. Baik, kita coba masuk dulu nih ke Twitter, penjelasan resmi dari Rektor UGM-nya. Kita coba tayangkan ya. Oke. Perlu menyampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Ini penjelasan seperti ini yang kemudian disampaikan secara verbal kan saya kira tidak begitu kuat lah ya walaupun disampaikan oleh Rektor UGM. Bukan saya menolak, bukan saya tidak percaya apa yang disampaikan Rektor UGM, tapi yuk mari kita sama-sama cerdaskan rakyat Indonesia ini. Yuk sama-sama kita berikan, anggaplah rakyat ini sejajar, sekali-kali anggaplah sejajar dengan para penguasa. Jangan seperti orang yang berada di Menara Gading gitu ya, di puncak pimpinan kemudian nunjuk-nunjuk, ngarah-ngarah gitu. Ya jadilah, maksud saya gini loh, jadilah seorang penguasa, pemimpin yang ketika itu memberikan klarifikasi, ya siapapun lah stakeholder termasuk Rektor UGM, ya berikanlah penjelasan dengan detail, by data, by fakta. Data itu sesuatu yang bisa ditampilkan. Kalau bahasa di awal video tadi saya bilang, anggaplah kalau kita ngobrol-ngobrol ringan di WA gitu ya atau di grup. Oh, ada cerita, oh saya sudah ke sini, oh sudah ini. Mana gambarnya? No pic, hoax. Kan begitu. Nah, tolonglah harusnya gitu, Rektor UGM pun begitu saja gunakan logika sederhana, logika publik gitu. Tunjukkan gitu, screenshotan ya gitu. Tunjukkan data mahasiswa tempo hari pada saat Pak Jokowi kuliah, tunjukkan misalkan foto wisudanya, tunjukkan foto apanya lagi gitu ya. Nah sehingga kita, oh iya benar. Nah nanti kan foto bisa diperiksa lah sama ahli IT. Ini fotonya benar atau enggak. Kan begitu. Harusnya jangan dibikin ribet gitu. Ini dari tahun 2020 isu ini sudah muncul. Sekarang 2022 sudah akhir. Jadi saya kira hampir 2 tahun ya isu ini mengawang-awang gitu. Coba kalau dari awal gitu, dari tahun 2020 jebret aja langsung dijelaskan. Ini datanya, ini clear. Kan kita juga tidak bisa menafikan, kita juga tidak bisa, apalagi penguasa gitu menekan-nekan, Anda tidak boleh menggugat ini, Anda tidak boleh memperkarakan ini, Anda tidak boleh protes tentang ini. Kan tinggal ya silahkan buka-bukaan, kan nanti rakyat yang menilai gitu. Orang lebih percaya siapa? Lebih percaya Rektor UGM atau lebih percaya Bambang Tri? Misalkan begitu ya. Kalau saya memang tidak dalam posisi untuk meyakini yang ini atau meyakini yang ini. Saya sih cenderung sebetulnya sudahlah urusan ini tidak perlu diperkarakan. Tapi akhirnya jadi saya perkarakan di video ini bukan karena asli atau tidaknya, tapi karena cara menjelaskannya. Ini yang kemudian akhirnya kita menjadi berpikir ulang. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan kepintaran? Apa yang disebut dengan akademisi gitu. Ini seorang rektor UGM mau menjelaskan ini saja kan harus konferensi pers. Padahal tinggal bikin video saja, saat kirim aja ke media. Dan itu dilakukan dari 2020, bukan baru sekarang. Nah, itu. Saya kira ya begitu ya, nggak usah dibikin ribet sebetulnya ya. Jadi coba kita, kalau barusan video, sekarang kita tayangannya ya. UGM titik 2 ijazah Jokowi asli lulusan Fakultas Kehutanan. Oke. Ini Ibu Rektor UGM. Oke, kita lihat. Universitas Gajah Mada mementahkan soal dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Demikian disampaikan Rektor UGM Opa Emilia yang memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya Sleman, Yogyakarta Selasa. Berarti kayaknya sore ya, baru beberapa jam yang lalu. Mahasiswa tahun 1980. Dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Berarti 5 tahun ya. Yang tepat kuliahnya itu kan 4 tahun. Kalau saya malah 6 tahun. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan dokumen yang kami miliki. Nah itu loh yang diperlukan tuh. Tampilkan ini bukti kelulusannya gitu. Bukan sekedar secara verbal. Saya nggak tahu apakah setelah konferensi pers itu para wartawan diberikan buktinya. Tapi yang saya cari di Twitter, di Google, minimal sampai detik ini saya belum lihat itu gitu. Nah nanti kalau bukti kelulusannya sudah ada dalam bentuk gambar atau foto, kan baru bisa dicek lagi nanti oleh tim forensik ya, gitu ya yang terkait dengan ini kebenarannya bagaimana gitu kan. Foto itu benar atau baru dibuat kemarin-kemarin misalkan gitu ya. Kami meyakini, kan meyakini mengenai
aslian ijazah insinyur Joko Widodo. Jadi clear ya, tidak ada doktorandus ya, doktorandes. Jadi kalau yang zaman wali kota Solo tuh ada tulisan doktorandes Joko Widodo. Nah, itu yang ngaco, itu yang salah ketik mungkin wartawannya ya atau siapanya lah gitu. Dan yang bersangkutan benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo dikenal sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 1985. Adapun isu dugaan ijazah palsu ini bermula dari upaya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu di Pilpres 2019 dan 3 Oktober kemarin. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara sekian-sekian. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Barat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan hukum berupa perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo. Ini kan luar biasa ya, sampai ada di telaah juga itu gambar, ini fotonya beda sama yang ini. Luar biasa kejelian netizen itu ya. Tapi nggak tahu jelinya benar atau enggak, wallahu alam. Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi tergugat 1, Komisi KPU tergugat 2, Ketua KPU-nya kalau nggak salah udah meninggal ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR tergugat 3 dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemenristek kebanyakan singkatan pusing ya. Kemenristek Dikti tergugat 4. Oke, sementara staf khusus Presiden Dini Purwono telah meminta semua pihak tak asal melakukan gugatan. Ya mungkin Bambang Tri juga tidak asal, dia melakukan kajian dulu, dia melakukan riset dulu, dia melakukan wawancara dulu pada orang-orang yang terdekatnya Pak Jokowi di Solo gitu kan infonya begitu ya. Ia menilai penegakan hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengada-ada. Saya sepakat di titik ini, jangan mengada-ngada cari-cari celah kesalahan kekurangan Anies Baswedan ya KPK itu. Kan jangan sampai gitu kan orang nunjuk-nunjuk gini seperti biasa sering saya bahas gitu kan. Jangan dipaksa perkara hukum yang mengada-ada, jangan dipaksa itu kata staf presiden. Tapi kita lihat di sisi yang lain kok Pak Anies Baswedan seperti yang terus dicari-cari dengan perkara yang mengada-ada juga. Ya harusnya fair lah gitu ya. Equality before the law-nya dijalankan, kemudian jangan juga bikin gugatan yang asal-asalan gitu ya. Dan kita lihat kalau dalam cerita-cerita yang sekilas saya baca dari atau saya tonton dari Bambang Tri, ya rupanya sih kelihatannya nggak asal-asalan juga. Itu dibikin dengan persiapan yang matang itu untuk menegakkan keadilan. Kan versinya Pak Bambang Tri begitu ya. Dini menjelaskan Jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkatan pendidikan. Ia mengatakan semua ijazah Jokowi bisa dibuktikan keabsahannya. Ya syukurlah, tinggal dibuktikan gitu kan. Kan ada pengadilan nih sekarang sedang digugat, ya tinggal dibuktikan di pengadilan kan clear gitu, nggak usah berasumsi yang aneh-aneh juga saya kira. Ya udah jalan aja gitu. Masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas, sepakat. Jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum. Itu dilakukan sama Mbak Imong kemarinnya ngeprank itu. Itu konon katanya sekarang sedang diproses juga. Dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar, kata Dini melalui pesan singkat kepada cnnindonesia.com Selasa. KPU menegaskan telah menggelar Pilpres 2019 sesuai aturan. Mereka mengklaim telah bekerja sesuai prosedur, termasuk pendaftaran peserta pemilu yang dilakukan merujuk aturan yang berlaku. Oke, begitu kabarnya dan saya kira respon saya secara pribadi, secara subjektif, saya yang melihat proses berjalannya kabar ini, ya kembalilah ya, sebetulnya para pihak penguasa berserta stakeholdernya termasuk rektor UGM, ya biasakanlah juga mencerdaskan bukan hanya mahasiswa UGM, tapi rakyat Indonesia. Karena ini konteksnya keindonesiaan dan ini pun disorot dunia internasional. Ya berikanlah penjelasan yang masuk akal. Akal siapa? Akal publik, akal rakyat. Ya dengan pembuktian yang ini bisa dibuktikan. Ya buktikan kalau begitu gitu. Kami tunggu dari tahun 2020. Kami itu dengan asumsi saya mengatasnamakan orang-orang yang mempertanyakan.
Kalau saya secara pribadi sebetulnya tidak mempertanyakan, ya sudah biarin aja. Oke, baik sahabat semua. Ini rupanya banyak juga ya, sudah 1000 lebih yang sedang menonton bersamaan live ini. Oke, 2000 malah ini. Masya Allah. Oh, ini mah yang tadi belum di refresh. Oke, kita lihat. Ya, 1000 ya. Isu ijazah palsu dari 2020. Kenapa baru sekarang itu dijelaskan? Oke. Kita lihat kabar-kabar dari sahabat semua. Mohon maaf seperti biasa nggak bisa saya bacakan semuanya, capek nih. Menggunakan data ini. Pak Ruslan diajak ke pengadilan nggak berani. Saya kira berani ya karena kan sudah dituntut. Mudah-mudahan nanti Pak Jokowi juga mau hadir ke pengadilan membuktikan equality before the law-nya gitu ya. Umar Dhani, coba suruh menyebutkan 10 teman satu angkatan. Wah, ini menarik juga ya. Boleh dicoba tuh kan. Kalau Pak Jokowi biasa ke rakyat sebutkan 5 nama ikan. Nah, gitu ya. Sekarang kita dibalik. Ya sebutkan 10 teman satu angkatan. Nanti dapat sepeda dari Pak Bambang Trimulyono. Gitu ya. Tunjukkan dokumen-dokumen yang pernah dialami. Itu betul, tinggal diperlihatkan saja. Nah, ya kan jadi heran itu kenapa dari tahun 2020 baru sekarang. 2 tahun kemana aja itu isu-isu terus naik turun kan merepotkan juga sebagian dari kalangan kita ya. Hidup aman dengan menjilat membenarkan kebohongan. Ke siapa maksudnya ya? Rektor UGM ini golongannya kompresor Henry, enggak kalah. Banyak sahabat saya di UGM, lulusan UGM pintar-pintar hebat-hebat. Meragukan penjelasan UGM, kok menjelaskannya seperti ada rasa takut dan singkat. Mohonlah, ini jadi masukan nih dari top news. Ini top news, newsnya top. Coba mudah-mudahan didengar oleh UGM-nya kenapa penjelasannya seperti yang ragu-ragu, ada ketakutan itu. Mungkin apakah itu asumsi dari publik yang salah melihat kok seperti yang ragu-ragu padahal tidak gitu. Kok seperti yang ada rasa takut padahal tidak. Jadi jawab saja sama Ibu Rektor ya. Besok kami tunggu jawabannya. Disumpel amplop coklat beres. Waduh, amplop coklat isinya apa ya? Dokumen itu biasanya kertas-kertas. Kalau yang saya tahu dari Dudah Hudaya, rektor ini bisa bicara tapi tak bisa memperlihatkan bukti yang real. Ya udah kita tunggu aja besok ya, kita tagih aja. Jumpa pers membahas amplop coklat. Sekarang saatnya pembuktian bukan bantahan. Clear, ini Civic Turbo, tuh mobil Civic keren sekali itu ya. Tinggal dibuktikan gitu, nggak usah ini klaim ini, buktikan saja gitu. Kalau perlu sebelum pengadilan buktikan ke rakyat hari ini. Jadi nanti jadi nggak rame lagi tuh pengadilan, biarin aja gitu. Kan yang penting rakyat tuh yang melihat, yang menonton perlu diyakinkan. Gitu. Tapi bukan dengan cara menekan gitu. Apalagi dengan anggaplah kalau ini saya nggak tahu beneran enggaknya ya. Kalau kau sampai mendatangkan buzzer, mencecar, menghakimi orang-orang yang menggugat, menghakimi Pak Bambang Tri ya saya kira tidak tepat juga ya. Ya biarkan saja mereka berjalan. Udah cair bos, apa nih yang cair? Kenapa nggak diliatin dokumennya? Nah itu kan sama ya pertanyaannya dari Harmoni Herbal. Herbal Harmoni bagus nggak tuh? Coba diiklankan aja di kolom komentar. UGM IPK di bawah 2 kok bisa lulus ya? Emang di bawah 2 ya? Wah saya nggak tahu tuh. Oh, sekarang saatnya pembuktian. Oke, sama ini percuma yang klaim. Oke, kumpulkan teman-teman sekuliahnya. Ya bagus juga ya idenya. Salam dari PK Atur Lamongan. Oke, terima kasih. Sumpah mubahalah berarti gentleman. Oh iya benar. Di video sebelumnya saya sudah sempat sampaikan ya, itu Bambang Trimulyono melakukan mubahalah itu versi Pak Gus Nur gitu ya. Kan kalau yang saya dengar versi lain mubahalah itu harus mendatangkan kedua belah pihak, disaksikan, dihadiri oleh para saksi gitu, keluarganya, istrinya, anaknya gitu. Tapi ya wallahu alam saya tidak begitu paham tentang mubahalah yang sebenarnya. Tapi itulah yang dianggap oleh mubahalah sudah berani dilakukan. Di atasnya Quran lagi seperti sumpah begitu kan. Bu Rektor, konferensi pers nggak ngaruh, hadir aja sebagai saksi dengan bukti di bawah sumpah. Betul. Sejarah baru akan terjadi. Oke, ini diulang lagi nih, masa IPK
Oke, buktikan di pengadilan. Baik, baik, baik. Mana foto sedang wisuda? UGM pertaruhkan alma maternya. Rektor kemarin sore masa tahu. Oke, mubahalah Pak Bambang Tri berjalan. Ngeri kali ini. Oke, terima kasih sahabat semua sudah berespon di kolom komentar ini. Dan seperti biasa tidak bisa saya bacakan semua. Tenggorokan saya sudah mulai sakit, harus minum jahe seperti yang disarankan sahabat semua kemarin-kemarin ya, madu, jahe apa. Saya lakukan itu. Terima kasih atas masukan-masukannya. Tetap ya sahabat juga sama harus menjaga fisik ya. Jaga makanan yang baik, imunitas tubuh terus dijaga, perjalanan kita masih panjang, kita akan terus kawal proses-proses yang terjadi di negeri ini agar sesuai dengan isi hati rakyat, dengan kehendak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.